Mereka bertiga menjerit ketakutan. Adi, ibunya, sama kakak perempuannya. Adi masih kelas 6 SD saat itu. Secowok-cowoknya kelas 6 SD. Dengar suara kayak gitu, dengan suasana yang seperti itu, seperti pada saat itu, yo kicep juga. Assalamualaikum, hai. Thank you matur suwun sudah klik video ini. Saya Bre Ahmad dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. Kalian pernah gak sih merasa takut di rumah sendiri? Aku pernah. Sekarang aku takut. Takut gagal bercerita. Oke, mantap. Kita fokus cerita dulu. Jadi ini ada cerita dari, kita sebut saja namanya Kucrut. Singgena namanya Adi kelas 6 SD. Si Adi ini tinggal di desa barengan sama bapak dan ibunya dan juga kakak perempuannya. Bapak Adi adalah seorang kuli bangunan. Beliau bekerja di kota, seminggu sekali pulang. Sedangkan ibu Adi adalah ibu rumah tangga biasa. Nah, hari ini hari Sabtu, biasanya malamnya Bapak Adi itu pulang. Dan ini adalah yang ditunggu-tunggu Adi. Biasanya kalau Bapak pulang, Bapak bawa oleh-oleh. Seperti biasa, Bapak pulang, Bapak bawa oleh-oleh. Dan Adi merasa tidak sabar menunggu Bapaknya pulang. Nah, tapi setelah ditunggu dari habis maghrib, kok Bapak belum pulang-pulang. Biasanya sebelum maghrib Bapak sudah sampai rumah. Nah, ini sampai sehabis maghrib kok Bapak belum pulang-pulang. Mana cuacanya lagi musim hujan, gerimis rintik-rintik, dingin-dingin. Nunggu Bapak nggak pulang-pulang. Jadi mereka, Adi sama mbaknya yang masih SMA sama ibunya menunggu Bapak pulang di ruang tamu yang sekaligus ruang tengah, yang sekaligus ruang bersama, ruang keluarga. Jadi itu satu ruangan itu ya itu untuk semua hal. Setelah tunggu punya tunggu, ternyata sampai sehabis isya Bapak juga belum pulang-pulang. Bu, Bapak kok belum pulang-pulang ya Bu? Bapak kok enggak sampai-sampai rumah? Ya Ibu juga enggak tahu nak. Bapak enggak ngasih kabar kemarin. Nah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar. Tok tok tok. Tok tok tok. Nah, segera Adi langsung menuju ke pintu untuk membukakan pintu. Bapak dibuka. Loh, nggak ada siapa-siapa. Terus ditutupnya lagi pintu. Oh iya, kalaupun itu bapaknya si Adi, ngapain bapak si Adi ketok-ketok pintu di rumahnya sendiri? Padahal itu belum dikunci. Kan bisa langsung masuk begitu toh ya. Iya. Setelah itu Adi masuk kembali ke dalam, tapi tidak selang beberapa lama kembali ada yang ketok-ketok pintu lagi. Tapi ketok-ketok pintu itu enggak kayak yang tadi tok 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 tok, tapi seperti apa ya, kayak ada dua benda kayu yang dipukul-pukulkan gini loh, kayak, tapi ini kayu ketemu kayu. Dibukain lagi sama si Adi. Nggak ada orang lagi. Adi kecewa lagi, tapi ya penasaran. Ini siapa, orang iseng atau siapa? Karena suasana di kampung saat itu sepi, benar-benar sepi, tidak ada orang lewat sama sekali. Gerimis-gerimis di kampung, di desa, tidak ada orang yang lewat sama sekali. Dan setelah membukakan pintu dan ternyata tidak ada orang di luar, Adi masuk kembali ke rumah.
Dan terjadi lagi untuk beberapa kali seperti itu terus. Sampai kemudian Adi takut untuk membukakan pintu. Akhirnya ibu yang membukakan pintu, dan ternyata memang tidak ada orang siapa-siapa di luar rumah. Dan ibu, sudahlah, pintu kita biarkan terbuka aja, biar nanti kalau udah ada orang iseng kelihatan siapa orangnya. Dan ternyata dengan dibukanya pintu tidak membuat suasana menjadi lebih kondusif, lebih baik. Justru melihat pintu dengan suasana gerimis mendayu-dayu, angin sepoi-sepoi masuk ke dalam rumah, malah membuat Adi dan ibu serta kakak perempuannya malah semakin dirundung suasana yang kayak mencekam. Tapi mereka tidak tahu, mereka takut akan apa juga mereka tidak tahu, karena memang nggak ada apa-apa saat itu. Sampai akhirnya ibu laki-laki berdiri untuk menutup pintu, dan semoga kali ini tidak ada orang atau siapapun itulah yang iseng ketuk-ketuk pintu tapi tidak ada wujudnya. Semoga kali ini tidak. Dan untuk beberapa menit kemudian memang alhamdulillah tidak ada orang yang ketok-ketok pintu. Tapi sesaat kemudian terdengar bunyi yang keras sekali di depan pintu. Berat! Mereka bertiga menjerit ketakutan. Adi, ibunya, sama kakak perempuannya. Adi masih kelas 6 SD saat itu. Secowok-cowoknya kelas 6 SD. Dengar suara kayak gitu, dengan suasana yang seperti itu, seperti pada saat itu, ya kicep juga. Apalagi mereka di rumah hanya ada sama ibu dan kakak perempuannya, tidak ada bapak. Mereka bertiga saling peluk. Mereka bertiga ketakutan, sangat ketakutan. Mereka tidak tahu ini apa. Dari tadi ketok-ketok pintu tapi tidak ada wujudnya, dibukakan pintu tidak ada siapa-siapa. Sampai sekarang begitu bunyi itu berat, benar-benar seperti benda yang besar jatuh berat tepat di depan pintu. Mereka kaget, mereka menjerit. Lalu sesaat kemudian terdengar suara pintu terbuka. Mereka semakin kaget, dan sesaat mereka mendengar Assalamualaikum dari bapak. Duh, bapaknya Adi marah ngaget-ngageti. Ternyata bapak Adi pulang, dan suara berat tadi, suara yang kencang tadi, itu bapaknya Adi. Kan bapaknya Adi ceritanya adalah seorang kuli bangunan. Nah, ada kayu-kayu sisa proyek dikumpulin sama bapaknya Adi, dibawa pulang ke rumah untuk kayu bakar. Nah, karena pada saat itu cuaca lagi gerimis, hujan gitu, makanya bapak buru-buru untuk menurunkan kayu tersebut, sehingga seperti barang yang jatuh buak tuh. Tapi kalau yang terakhir adalah bapaknya si Adi. Lalu yang pertama yang ketok-ketok pintu yang tadi apa? Atau siapa? Belum ada yang tahu. Pada saat itu memang Adi nggak tahu, karena Adi masih terlalu kecil. Tapi akhir-akhir ini Adi diberitahu sama bapak kalau yang menimbulkan suara ketok-ketok pintu itu adalah sesuatu yang bapak taruh di pintu utama rumah untuk menjaga rumah saat bapak tidak ada di rumah. Begitulah cerita bapak kepada Adi. Dan itu sudah turun-temurun dari mbahnya Adi, dari mbahnya bapaknya si Adi, yaitu kakek buyut si Adi. Dan itu akan berbunyi apabila memang ada hal-hal yang tidak baik yang ingin memasuki rumah. Semisal kalau ada orang yang berniat jahat, mungkin kita sebut saja santet, akan masuk rumah, itu akan dihalau oleh penjaga pintu itu. Terus misalnya kalau
kita dari suatu tempat yang tempat itu ada penghuninya, lalu penghuninya itu mengikuti kita sampai rumah, sampai kita masuk rumah, si makhluk yang mengikuti kita itu tidak bisa masuk ke dalam rumah karena dihalau oleh si penjaga pintu itu. Tapi wallahu a'lam, itu kata Bapak si Adi, dan ini adalah kisah si Adi. Dan sekarang Mas Adi sudah berumur 35 tahun, jadi kisah ini sudah sangat lama sekali. Dan semoga Mas Adi kabar baik-baik saja. Salam untuk keluarga, dan saya harap kalian juga menikmati kisah dari Mas Adi. So itu kisah kita untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Semoga kalian menikmati cerita ini, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Lali urung salami. Wassalamualaikum, bye.